Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing lagi sebuah paketan. Dan di hadapan saya sudah ada sebuah smartwatch dari Hailu, yang katanya si Hailu ini adalah sub brand dari Xiaomi, tetapi saya juga kurang tahu ya. Kalian bisa searching sendiri di Google. Dan untuk varian atau tipe yang akan saya unboxing kali ini adalah Hailu LS02 atau LS02. Nah, dan di sini kita dapat free screen guard atau anti gores ya for Hailu LS02. Tetapi nanti kita lihat apakah anti goresnya bagus. Nah, di sebelah sisi kiri dan kanannya di sini ada tulisan Hailu ya. Untuk atas bawahnya ini hitam polos karena ini di slide atau digeser. Dan kemudian di bagian sini ada keterangan beberapa spesifikasinya yang bercampur antara bahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Di sini ada keterangan untuk baterainya 260 mAh ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Mi Band, ini baterainya lebih besar ya, tetapi untuk ketahanannya saya kurang tahu, nanti kita coba saja. Nah, oke, dan di sini kita juga dikasih kartu garansi ya. Ini kartu garansinya ada tulisan hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Peribahasa macam apa ini? Kita simpan dulu. Sekarang kita lihat untuk bagian depannya, di sini ada logo dari smartwatchnya atau foto dari smartwatchnya. Dan di bawah ada tulisan Hailu Smartwatch 2 atau Smartwatch 2 ya. Dan di bagian atas ada logo Hailu. Nah, sekarang kita langsung unboxing saja. Nah, di sini untuk bukanya seperti ini ya, karena ini modelnya digeser ya, jadi masih ada dus lagi di depannya atau di dalamnya maksudnya. Oke, jadi seperti inilah dia, dan ini ada sedikit throwback teman-teman di bagian sini. Semoga saja tidak apa-apa ya. Oke lah, langsung saja kita unboxing. Oke, dan sekarang kita lihat apa saja kelengkapan yang ada di dalam boxnya ya. Untuk yang pertama di sini kita melihat ada jamnya sendiri tentunya ya, dan masih ada stiker pelindungnya seperti ini. Ada gambarnya ya. Kemudian di sini ada kartu, bukan kartu garansi, ini buku petunjuk ya atau user guide. Nah, ini tulisannya bahasa Inggris. Bisa kalian baca sendiri nanti, dan di bagian depan sini ada QR code yang nantinya bisa kita scan untuk mendownload aplikasinya untuk mengkonekkan si Hailu ini ke HP kita ya. Oke, dan sekarang akan saya coba scan di HP saya. Kita cari dulu untuk aplikasi, namanya Pemindai ya. Kalau di Xiaomi namanya Pemindai. Oke, dan kita langsung diarahkan ke website. Nah, di sini kita pilih yang Google Chrome saja. Kemudian di sini namanya katanya Hailu Fun ya, Hailu Fun. Dan kita langsung diarahkan ke Google Play Store ya. Nah, di sini kita download dulu ya. Tetapi sambil menunggu instalan selesai atau downloadnya selesai, di sini kita lihat-lihat lagi untuk kelengkapan yang lainnya. Nah, di sini ada kabel chargernya seperti ini. Jadi ini menggunakan 2 pin magnetik ya. Tetapi kita coba apakah ini cukup kuat. Oh, ternyata kurang kuat ya untuk menahan si smartwatchnya dari kabel chargernya. Jadi harus hati-hati apabila ngecasnya sambil digantung. Jadi saran saya, casnya jangan digantung ya, kita taruh di bawah aja biar lebih aman. Oke, dan sekarang kita akan bereskan dulu teman-teman biar kelihatan sedikit rapi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung saja untuk pakai jamnya di tangan saya. Dan ini tidak terlalu besar ya. Tangan saya ukurannya sekitar 16 cm ya, dan jam ini tidak terlalu besar. Kita copot dulu teman-teman. Oke. Kelihatan masih sangat mulus ya. Nah, dan sekarang kita coba untuk hidupkan si Hailu ini. Oke, dan dia udah hidup dengan logo Hailu-nya ya. Tetapi di sini kita harus scan dulu QR kodenya yang ada di sini. Karena untuk mengaktifkan si Hailu ini kita harus scan untuk mengkonekkannya dengan aplikasi ya. Baru setelah itu kita bisa disconnect ataupun connect ke aplikasi, itu terserah kita ya. Hanya saja untuk pertama kali di sini kita harus connect terlebih dahulu ya.
Nah, oke kan, dan sambil kita menunggu aplikasinya terbuka ya karena lama sekali, di sini kita akan lihat dulu untuk di bagian strapnya. Di sini ada motif bergaris antara kiri atau kanannya atau atas bawahnya, itu terserah bilangnya. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada 4 buah lampu atau LED sensor ya. Dan di bagian atasnya tuh ada 2 pin magnetik dan juga 2 titik buat si charger magnetiknya tadi ya. Jadi si charger magnetiknya itu nempel dan yang ngecasnya itu cuma yang bagian tengahnya. Nah, kemudian jika kalian perhatikan di sebelah sini untuk di bagian tali strapnya di sini ada logo atau tulisan high low ya. Oke, dan sekarang kita coba buka aplikasinya. Di sini kita coba konekkan ke jamnya ya. Oke, nah di sini kita harus register dulu. Ternyata kita harus register dengan Gmail ataupun dengan nomor HP ya. Nah, oke teman-teman, jadi barusan saya skip ya karena untuk proses registernya itu lumayan ribet ya. Saya sudah coba berulang kali tetapi tidak muncul ya. Tadi saya pakai nomor HP, tidak muncul OTP-nya. Kemudian saya coba lagi dengan Gmail ya, tapi dia ada masuk ke Gmail. Nah, makanya di sini saya skip. Dan di sini bisa kita setting-setting dulu untuk target harian kita. Misalkan di sini kita akan mengatur tinggi berat badan kita, kemudian di sini kita juga bisa mengatur maksimal atau capaian batas langkah yang bisa kita tempuh ya. Di sini kita bisa setting sesuai keinginan kita. Nah, dan di sini jika ada perizinan lokasi ataupun lainnya kita klik-klik saja seperti ini. Kemudian kita izinkan juga untuk tampilkan di atas aplikasi lainnya. Nah, dan untuk GPS atau weather dari si Hilo ini adalah dari tampilan dari HP yang di-share ke si jam tangannya ya. Jadi bukan jamnya yang ada GPS-nya. Oke, ini sudah connect ya. Di sini kita coba konfirmasi. Kita klik tombol yang checklist merah. Oke, dan sekarang jamnya sudah connect ya. Di sini ada tulisan connect successful. Dan untuk jamnya sudah tersinkron otomatis dengan jam yang ada di HP ya. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk jamnya jam sekitar 15.27. Nah, kemudian di aplikasinya ini kita juga bisa mengontrol beberapa fiturnya. Di sini ada weather atau cuaca. Kemudian di sini juga ada alarm, message notif. Kemudian ada pengingat dan juga ada DND. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur screen timeoutnya mulai dari 5 sampai 15 detik. Nah, di sini untuk heart rate sensor atau sensor detak jantungnya bisa kita aktifkan secara auto atau manual. Saya sendiri lebih merekomendasikan untuk menggunakan manual ya, agar tidak selalu bekerja di latar belakang ya. Karena tentunya akan membuat baterainya cepat habis. Untuk menyalakan layar kita hanya perlu mengangkat tangan kita dari atas ke bawah ya. Tetapi sebelumnya di sini kita harus mengaktifkan fitur Rise Up to Light Up Screen ya. Tinggal kita checklist saja. Untuk mode olahraga di aplikasinya tidak banyak ya, hanya ada 3 yang saya temukan di sini. Dan untuk lebih banyaknya kalian bisa buka saja di smartwatch-nya langsung ya. Oke, dan untuk mode pengoperasiannya di sini kita bisa tarik dari atas ke bawah untuk masuk ke fine device, kemudian ke brightness. Dan untuk brightness di sini kita bisa setting mulai dari level 1 hingga level 4. Kemudian kita juga bisa masuk ke mode DND dan juga ke pengaturan. Untuk kembali kita bisa swipe dari atas ke bawah. Dan di sini kita juga bisa masuk ke dalam semua menu yang ada di sini, mulai dari menu statistik. Kemudian juga ada menu BPM. Nah, menu BPM ini berfungsi untuk mengukur detak jantung ya. Tetapi saya kurang tahu apakah ini akurat atau tidak, karena saya sendiri tidak ada patokan akuratnya ya. Kemudian slide ke bawah di sini ada mode sport. Nah, untuk mode sportnya ini ada 12 macam olahraga yang bisa kalian coba ya. Oke, dan untuk kembali kita tinggal swipe dari kiri ke kanan. Di sini kita masuk lagi ke mode weather atau mode cuaca ya. Nah, hanya saja setelah saya lihat di bagian mode cuaca ini kenapa tidak sinkron gitu ya. Saya lihat di mode cuaca di HP saya sekitar 27 derajat ya. Dan di smartwatch-nya ini sekitar 29 derajat ya. Jadi beda 2 derajat.
Kemudian selanjutnya di sini ada mode sleep ya, yang berfungsi untuk mengatur kualitas tidur kita. Nah, di sini juga ada notice. Notice ini adalah notifikasi-notifikasi yang masuk dari WhatsApp ataupun aplikasi lainnya. Kemudian di sini ada pengontrol musik ya, atau musik controller. Kita bisa play lagu dari sini. Kemudian jika kita scroll lagi ke bawah, di sini ada menu more. Di menu more ini ada stopwatch. Kemudian ada juga find phone dan ada take a breath ya, itu buat apa? Kurang tahu juga. Nah, lanjut di bagian paling bawah di sini ada menu setting ya. Di bagian setting ini ada watch face ya, watch face. Di sini kita bisa mengganti tema atau tampilan dari jamnya. Hanya saja untuk watch face yang tersedia di sini hanya 5 buah ya. Belum ada update watch face dari aplikasinya. Sayang sekali ya. Semoga si pengembang dari aplikasi Halo ini bisa mengupdate aplikasinya ya, agar banyak pilihan watch face yang bisa kita pakai dan juga ada update firmware ya, agar tidak terjadi bug-bug yang seperti ini. Oke teman-teman, dan ini saya tes di luar ruangan ya. Jadi ini masih terlihat dengan jelas ya. Di sini brightness-nya saya sekitar di level 2 atau sekitaran 50%, tapi cukup jelas. Oke teman-teman, dan di sini saya mencoba aplikasi Halo yang lainnya ya. Di sini nama aplikasinya adalah Halo saja, tidak ada tulisan fun ataupun fit ya. Di sini warnanya oranye. Dan ini saya rasa lebih baik daripada aplikasi Halo yang Halo Fun tadi yang kita scan dari QR kodenya. Saya merasa lebih baik aplikasi ini ya, karena setelah saya menggunakan aplikasi yang tadi, banyak notif yang tidak muncul ya. Bukan banyak, bahkan seringnya itu tidak muncul. Dan setelah saya coba untuk aplikasi Halo Orange ini, notif jadi muncul ya, hanya saja sama sering disconnect. Oke, dan untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama dengan aplikasi Halo Fun tadi. Kemudian di bagian sini kita juga bisa menampilkan incoming call atau panggilan masuk ya, sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian di sini ada stand up notice. Kemudian juga ada alarm clock, dan di sini ada juga message notice ya. Dan di message notice ini kita bisa menampilkan notif dari aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada mode DND ya, atau mode jangan ganggu. Kemudian di sini ada heart rate sensornya. Seperti tadi saya setting ke manual ya, agar tidak berkedip-kedip terus. Kemudian untuk yang lainnya di sini sama, ada time format yang bisa merubah format 24 jam ke format 12 jam seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada mode rise up to light up screen ya, atau untuk menyalakannya kita harus mengangkat tangan kita. Nah, di sini sama untuk detikannya seperti tadi, hanya dari 5 sampai 15 detik ya. Kurang lebih sama lah dengan aplikasi yang tadi, hanya saja menurut saya aplikasi ini lebih stabil ya, tetapi sama-sama sering disconnect ya. Ya, kita berharap ada aplikasi lain yang lebih worth it dan juga lebih kaya fitur ya. Dan semoga saja ada pengembang yang mengembangkan aplikasi untuk Halo LS02 ini. Karena saya lihat untuk Halo Solar yang LS05 itu katanya sudah ada update firmware dan juga update tambahan untuk watch face-nya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah dia untuk unboxing dan juga sedikit review dari saya mengenai Halo LS02 ini. Dan mungkin setelah beberapa bulan nanti akan saya coba review lagi ya, apakah masih worth it atau tidak. Sekian aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like, dan kalau kalian gak suka silahkan di dislike aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.